Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Davina, Saya Sasi. saya Putri, Saya Anissa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi mekanisme pengantaran impuls dan sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Selamat menyaksikan. Baik, di sini dimulai dari materi mekanisme pengantaran impuls yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dimulai dari impuls itu sendiri. Apa itu impuls? Impuls adalah pesan atau sinyal yang diterima oleh reseptor atau tubuh kita dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron yang menjalir serabut saraf. Apa itu neuron? Neuron itu serangkaian pulsa elektrik. Nah, impuls ini bisa diantarkan dari sel saraf yang satu ke sel saraf yang lainnya dengan adanya mekanisme pengantaran impuls. Mekanisme pengantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion natrium dan kalium. Mekanisme pengantaran impuls ini dapat terjadi karena apa? Karena membran sel itu bersifat semi permeabel, artinya dapat dilalui oleh ion-ion tertentu, seperti natrium dan kalium. Adapun mekanisme pengantaran impuls ini diawali dengan adanya perbedaan muatan antara bagian dalam dan luar sel, yaitu bagian luarnya itu bersifat positif dan bagian dalamnya itu bersifat negatif. Nah, ketika impuls itu datang, maka akan terjadi perubahan muatan. Yang kutubnya positif di luar itu akan masuk ke dalam dan yang negatif itu akan keluar. Nah, di sini mekanisme pengantaran impuls itu dapat dilalui dengan dua cara. Yang pertama ada melalui sel saraf dan yang kedua ada melalui sinapsis. Nah, yang melalui sel saraf itu bagaimana? Seperti yang saya bilang tadi, ketika adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam. Bila impuls telah lewat, maka untuk sementara serabut saraf tidak akan berfungsi kembali. Nah, ketika impuls itu lewat, serabut saraf itu kan sudah dilalui oleh impuls, maka akan tidak bisa menerima impuls kembali, tapi dalam kurun waktu 1/500 sampai 1/1000 detik. Bisa kita bayangkan 1 detik saja tidak ada, jadi 1/500 itu sangat sebentar. Stimulasi yang kurang kuat atau di bawah ambang tidak akan menghasilkan impuls yang dapat merubah potensial listrik. Contohnya, ketika kita memegang benda yang sangat panas dan itu terjadi secara tidak sengaja, kita tuh contohnya memegang teflon yang panas sedang dipanaskan oleh kompor. Kan itu nggak tahu itu panas, jadi impulsnya juga yang datang itu cepat dan kuat stimulasinya. Contoh lain, ketika kita memegang botol minum kita yang hangat, impulsnya itu tidak akan kuat seperti tadi kita megang teflon. Nah, stimulasinya juga bakal lebih lemah. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh gambar yang melalui sel saraf. Tidak akan saya jelaskan karena akan saya jelaskan lebih lanjut di video. Lalu ini yang kedua ada melalui sinapsis. Apa itu sinapsis? Sinapsis itu titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya, atau hubungan antara akson dari satu neuron dengan dendrit akson berikutnya. Impuls diteruskan melalui celah ini dengan transmitter zat kimiawi khusus disebut neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu bermacam-macam. Ada asetilkolin, ada noradrenalin, dopamin, dan serotonin. Secara fungsional, sinaps sangat penting karena merupakan titik tempat diaturnya arus impuls yang melalui susunan saraf. Si sinapsis ini perannya tuh bagaikan saklar. Kan kita tuh saklar itu on off. Kalau impulsnya mau diteruskan ke berikutnya maka on. Kalau tidak diteruskan lagi maka off. Contohnya ketika kita dipukul oleh teman kita. Apakah kita itu akan balik mukul teman itu atau diam saja? Nah, seperti itu. Lalu ini ada contoh gambar dari mekanisme kerja sinapsis. Tidak akan saya jelaskan juga karena akan dijelaskan di video satu ini. Nah, ini ada contoh anak kecil yang lagi mau megang teflon yang tentunya teflonnya itu panas. Itu sebagai contoh bagaimana sih tubuh kita itu menangkap rangsangan dari lingkungan luar. Ini contoh rangsangannya itu rangsangan panas. Rangsangan ini dideteksi dengan reseptor panas dibantu oleh motorik efektor. Kedua sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita untuk mendeteksi ancaman dengan sangat cepat. Nah, itu kan tangannya udah megang teflonnya. Inilah cara pengantaran impuls. Reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi adanya rangsangan panas, kemudian mengirimkan informasi ke interneuron yang ada di sistem saraf pusat. Lalu, neuron motorik ini dari sistem saraf pusat mengirimkan informasi ke otot rangka yang ada di tubuh kita sehingga otot rangka berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan seperti yang dilakukan oleh anak kecil ini. Selanjutnya ini ada penjelasan dari video ini, bisa disimak aja. Sinapsis dan melalui pemeran sel. Pengantaran impuls
potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana Nah, ini seperti yang tadi saya bilang adanya perbedaan muatan. Ini yang di bagian luar, muatannya bersifat positif, dan ini yang di bagian dalam, ini yang negatif. positif. Lalu ini juga ada ion-ion, ada natrium dan ada kalium. Keadaan seperti Nah, ini keadaannya disebut polarisasi atau keadaan di mana sebelum impulsnya lewat. maka komunitasnya nafasnya terhadap Nah, ini contohnya ketika impulsnya lewat. Ini adanya perbedaan muatan atau perubahan. Yang tadinya negatif ini jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif. seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial Nah, ini namanya depolarisasi, yaitu ketika impulsnya lewat, impuls itu lewat sendiri. Polarisasi membran. Depolarisasi potensial aksi menyebar ke wilayah di sebelah bagian tersebut, kemudian membalikkan polaritas membran di daerah tersebut. Di sebelah kiri wilayah tersebut, membran mengalami repolarisasi. Nah, ini di sebelah kirinya. Ini contohnya ketika impulsnya telah lewat ke sebelah sana, ini sebelah kirinya. Ini sebelah kirinya itu ada fase repolarisasi, yaitu fase istirahat kembali. Perbedaan muatan pada bagian yang mengalami polarisasi dan depolarisasi akan menimbulkan arus listrik. Dengan demikian, impuls saraf akan terhantar di sepanjang akson. Pada akson ada dua bagian, yaitu bagian yang terbungkus oleh selubung melin. Nah, ini bagian yang terbungkus oleh selubung melin, dan ini yang tidak terbungkus oleh selubung melin. Selubung melin itu fungsinya sebagai mempercepat impuls. Polarisasi depolarisasi yang merambat melalui Ini bisa kita lihat dengan jelas, ini cara impuls itu lewat. maka akan terjadi Sangat jelas ya proses kelihatan pertukaran ion adanya positif ke perubahan dalam muatan. dan ion negatif keluar, lalu kembali lagi ke posisi semula dan disusul oleh ion di sebelahnya sampai ke ujung. Setelah impuls terhantar, bagian yang mengalami depolarisasi akan mengalami fase istirahat kembali dan tidak ada impuls yang lewat. Waktu pemulihan ini dinamakan fase refraktori. Fungsi utama selubung melin adalah untuk meningkatkan kecepatan impuls. Pada bagian tanpa selubung melin, impuls akan bergerak seperti gelombang. Nah, pada perempatan impuls melalui akson yang bermelin disebut perempatan Nah, ini saltatoric. kita bisa lihat. Artinya, berlangsung lebih cepat. Ini sebab kan yang pada tidak serat bermelin, di selubung impuls melin itu merambat dengan cara kerjanya normal, melewati dan bagian ketika saraf selubung yang melin itu lebih diselubungi cepat melin kerjanya. dengan kecepatan 120 meter per detik. Nah, kecepatannya itu 120 Ketika meter per potensial detik. aksi sampai pada akson terminal, impuls listrik beralih ke sel Ini lain dia atau sinapsis. koneksi seluler Jadi sudah yang tadi disebut udah lewat sel saraf, inilah lewat sinapsis. ruang antara neuron presinaptik dan sel postsinaptik disebut dengan celah sinaps. Neuron presinaptik mengandung molekul sinyal yang disebut neuron transmitter yang dikemas di dalam vesikula. Zat ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ketika potensial aksi mencapai akhir neuron transmitter dilepaskan dengan cara eksositosis dari neuron ke celah sinaps. Neuron transmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Nah, ikatan antara neuron transmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Nah, ini terdapat banyak saraf di tubuh kita. Ini ada lagi contoh video yang lebih singkat, sehingga kita bisa lebih paham bagaimana mekanisme pengantaran impuls. Ini yang lebih singkatnya. Nah, ini ceritanya ada suatu rangsangan dari impuls. Nah, ini adalah sinapsis yang tadi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak atau cerebral dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama dalam tubuh, mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada otak. Tadi kan sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan otak terlebih dahulu. Otak dilindungi oleh 3 lapisan membran yang dikenal sebagai selaput meninges. Adapun 3 jenis lapisan membran penyusun selaput meninges, yaitu yang pertama ada piameter. Piameter merupakan lapisan paling dalam dari selaput meninges. Yang kedua ada arachnoid. Arachnoid merupakan lapisan tengah dari selaput meninges. Yang ketiga ada durameter. Durameter merupakan lapisan terluar dari selaput meninges yang tersusun atas jaringan fibrosa yang melapisi tengkorak. Selanjutnya, otak terdiri dari sejumlah jaringan dan miliaran sel saraf pendukung serta terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bersama dengan sumsum tulang belakang dan saraf, otak menjadi pusat perintah dan sistem saraf manusia. Oke, selanjutnya di sini ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Seperti yang kita tahu bahwa medula spinalis itu ternyata berada di bagian bawah otak. Jadi awalnya itu bukan dari punggung tapi dari bawah otak, anatomi otak di sini tepatnya, memanjang hingga bagian punggung bawah. Selanjutnya ada medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah kumpulan saraf dan sel yang memanjang dari bagian bawah anatomi otak hingga punggung bawah. Dari sinilah sinyal dari otak ke seluruh tubuh disalurkan. Medula spinalis terdiri dari yang pertama ada substansi abu-abu atau bagian dalam. Bagian ini terdiri dari badan sel saraf atau neuron dan sel glial serta memiliki 4 sayap yang disebut dengan tanduk. 2 tanduk yang berada di depan, yaitu tanduk anterior atau ventral, mengandung sel saraf atau neuron motorik yang berfungsi membawa informasi dari otak dan medula spinalis ke otot tubuh untuk merangsang penggerakannya. 2 tanduk yang berada di belakang, yaitu tanduk posterior atau dorsal, membawa informasi sensorik seperti sentuhan, tekanan, atau rasa sakit dari tubuh kembali ke medula spinalis dan otak. Selanjutnya ada substansi putih atau bagian luar. Gray matter di dalam medula spinalis terbungkus oleh bagian berwarna putih yang disebut dengan white matter. Bagian ini berisi akson yang memungkinkan berbagai bagian sumsum tulang belakang untuk berkomunikasi dengan baik dan lancar. White matter juga dipisahkan menjadi beberapa bagian yang disebut dengan kolom. Bagian tersebut yaitu yang pertama kolom posterior di antara 2 tanduk posterior. Yang kedua kolom anterior yaitu di antara 2 tanduk anterior. Yang ketiga kolom lateral antara tanduk posterior dan akson dari neuron tanduk anterior. Ini untuk gambarnya. Jadi gray matter itu berada di lapisan dalam, terus white matter itu ada di luar dibungkus oleh yang berwarna putih. Lalu di sini ada ventral di bagian sini 2 ventral dan di sini 2 dorsal. Selanjutnya di sini ada fungsi dari medula spinalis. Medula spinalis memiliki 3 fungsi penting dalam mengontrol dan mengkoordinasikan tubuh manusia. Yang pertama ada membawa sinyal dari otak. Sumsum tulang menerima sinyal dari otak yang mengontrol gerakan dan fungsi otonom. Yang kedua, ada membawa informasi ke otak. Dan yang ketiga, ada gerak refleks. Sumsum tulang berfungsi untuk melakukan gerak refleks motorik. Sekedar mengingatkan saja bahwa otak itu di gerakan sadar dan sumsum tulang belakang itu ada di gerakan refleks. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian-bagian otak. 1. Cerebrum atau otak besar mengisi bagian depan dan atas rongga tengkorak. Bagian luarnya tersusun dari substansi abu-abu yang disebut korteks cerebral dan bagian dalamnya tersusun dari substansi putih yang disebut nucleus basal atau ganglia basal. Korteks cerebral area fungsionalnya area motor primer,
bagian lobus frontal dahi, area sensor cortex, area sensor primer terdapat pada gyrus persentral berfungsi menerima informasi nyeri, tekanan, suhu, dan sentuhan. Area visual primer terdapat di lobus occipital kepala belakang, berfungsi menerima informasi dari tinta mata. Area auditory primer terdapat pada pelipis, berfungsi menerima impuls atau pendengaran suara. Area olfactory primer terdapat pada permukaan medial lobus temporal berkaitan dengan indera penciuman. Area pengecek primer terdapat pada ubun-ubun yang berfungsi untuk persepsi rasa seperti gurih, manis, asam, dan lain sebagainya. Area asosiasi frontal berfungsi sebagai pusat intelektual dan fisik. Area asosiasi somatik terdapat pada lobus parietal berfungsi sebagai pusat interpretasi penafsiran bentuk dan tekstur suatu objek. Area asosiasi visual dan auditori berfungsi sebagai pusat interpretasi dan auditori. Selanjutnya ada area bicara Wernicke berfungsi sebagai pusat bahasa dan bicara. Yang terakhir nukleus basal, bagian ini merupakan pusat untuk koordinasi motor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu diencephalon. Diencephalon terletak di antara cerebrum dan otak tengah, tersembunyi di balik hemisfer cerebral. Bagian-bagian dari diencephalon yaitu sebagai berikut. 1. Talamus, berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke korteks otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motor. Bagian kedua yaitu hipotalamus, memiliki fungsi sebagai berikut. A. Mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar seperti pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, homeostasis, dan pencernaan makanan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pusat pengaturan emosi seperti kesenangan, kegembiraan, dan kemarahan. Fungsi yang ketiga yaitu memengaruhi keseluruhan sistem endokrin atau hormon. Selanjutnya, epitalamus. Epitalamus merupakan pita sempit jaringan saraf yang membentuk atap diencephalon dan berperan dalam dorongan emosi. Pada epitalamus terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi endokrin. Bagian yang ketiga yaitu sistem limbik atau rhinencephalon. Sistem limbik adalah cincin struktur-struktur otak depan yang mengelilingi otak dan saling berhubungan melalui jalur-jalur neuron yang rumit. Sistem limbik berfungsi dalam emosi seperti tertawa, marah, takut, menangis, dan tersipu, mempertahankan kelangsungan hidup, pola perilaku sosioseksual, motivasi, dan belajar. Bagian otak yang keempat yaitu mesencephalon atau otak tengah. Otak tengah adalah bagian otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum atau otak kecil dengan cerebrum atau otak besar. Mesencephalon berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah, pons, dan medula oblongata disebut batang otak. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang kelima ada pons farolia atau juga disebut dengan jembatan farol. Hampir seluruh bagian tersusun dari substansi putih yang berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan dan menghubungkan sumsum tulang belakang. Berfungsi untuk mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas. Yang keenam ada cerebellum atau juga disebut dengan otak kecil. Bagian otak yang sangat berlipat yang terletak di bawah lobus occipital dan melekat di bagian punggung atas batang otak dan berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan, meningkatkan tonus, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan. Yang ketujuh ada modula oblongata, bagian yang menjulur dari pons hingga modula spinalis dan panjang sekitar 2,5 cm, berfungsi untuk pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah, pernapasan, menelan, muntah, dan lain-lain. Yang terakhir ada formasi retikuler, jaringan-jaringan serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian modula oblongata, pons, dan otak tengah, berfungsi untuk memicu dan mempertahankan kewaspadaan. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang otak. Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf manusia, otak sebagai pusat pengatur dan pengendali semua fungsi tubuh, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Sebuah penelitian sederhana terhadap 48 orang dewasa berusia 22 hingga 49 tahun ditemukan volume otak rata-rata manusia adalah 1.200 cm3 dengan rata-rata massa 1,5 kg.
Otak terdiri atas 4 bagian dengan fungsinya masing-masing, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau garis cerebral, dan setelah setiap bagian otak ini memiliki fungsi tertentu yang berbeda sebagai organ fungsi. Bagian terbesar otak dinamakan otak besar atau cerebrum. Cerebrum memiliki volume sebesar 3/4 volume otak. Bagian dalam otak besar mengandung sel-sel saraf berselubung yang berperan menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar mengontrol fungsi intelektual, misalnya proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengendali sensasi, misalnya sentuhan, tekanan, pengendali indera yaitu mengontrol proses penglihatan dan pendengaran. Di bagian bawah otak besar terdapat otak kecil yang juga disebut cerebellum. Seperti halnya pada otak besar, otak kecil terdapat saraf yang memberikan sinyal kepada bagian otak lainnya. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Bagian otak ini juga mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Bagian ketiga otak adalah batang otak atau brainstem. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan digabung dengan sel saraf tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi pons yang merupakan bagian terbesar dari batang otak. Sebelum terletak di bagian tengah otak yang berukuran sebesar buah apel. Encefalon terdiri dari beberapa bagian penting dengan fungsinya masing-masing. Bagian yang pertama adalah talamus. Talamus bertindak sebagai pemancar untuk hampir semua informasi yang datang dari seluruh sistem saraf tubuh. Berikutnya hipotalamus. Hipotalamus berfungsi mengendalikan suhu tubuh, sistem reproduksi, tekanan darah, emosi, nafsu makan, pola tidur, dan produksi hormon. Dan ada kelenjar pituitari yang mengatur dan merangsang kelenjar lain di dalam tubuh. Keempat bagian otak ini yaitu dari encefalon, batang otak, bersama dengan saraf tulang belakang sebagai pengendali tubuh dan sistem saraf tersebut. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja Selain itu, perlu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter untuk memantau fungsi dan kesehatan otak. Hal ini penting. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kekuatan, atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.